Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Pak Andri dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum proses belajar mengajar kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dalam proses belajar nanti kita berjalan lancar, tidak ada suatu halangan. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan Asmaul Husna ya. Mudah-mudahan dengan membaca Asmaul Husna dalam proses belajar mengajar kita juga berjalan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Malik Al-Qudus. As-Salam Al-Mu'min Al-Muhmin Al-Ajiz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Mushawir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Raja Al-Fatah Al-Alim Al-Qabir Al-Basir Al-Khafir Al-Rafi' Al-Mu'is Al-Mudir Al-Sami' Al-Basir Al-Hakim Al-Adl Al-Latif Al-Ghabir Al-Halim Al-Adim Al-Ghafur Al-Shakur Al-Ali Al-Kabir Al-Hafid Al-Muqim Al-Hasib Al-Jalil Al-Karim Al-Raqib Al-Mujib Al-Wasib Al-Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'is Al-Shahid Al-Haqq Al-Wakil Al-Qayyum Al-Matin Al-Walid Al-Hamid Al-Mushid Al-Mubdi' Al-Mu'id Al-Muhyi Al-Mumit Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahid Al-Ahad As-Samad Al-Qadir Al-Muqtadir Al-Muqaddam Al-Mahmud Al-Awwalu Al-Akhir Al-Dhahir Al-Batin Al-Wali Al-Muta'al Al-Baru Al-Tawwab Al-Mudiqam Al-Ghafur Al-Ra'uf Al-Malik Al-Muqir Dzul Jalali wal-Ikram Al-Muqsir Al-Jami' Al-Ghani Al-Muni Al-Muni Al-Dhur Al-Nafi Al-Nur Al-Hadi Al-Badi Al-Baqi Al-Waris Al-Rasid Al-Sabur Dzul-Jalali wal-Ikram. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam proses pembacaan Asmaul Husna Allah bisa mendengarkan dan proses belajar bisa berjalan lancar. Baik anak-anak, sebelum proses belajar mengajar kita mulai. Yang pertama, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa pertemuan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan
Kebetulan Pak Andri di sini mengajar kelas 7 yaitu ilmu pengetahuan sosial. Bab 1 manusia, tempat dan lingkungan. Tujuan pembelajaran 1 menjelaskan pengertian peta. 2 menunjukkan unsur-unsur peta. 3 menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. 4 menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. 5 menjelaskan implikasi Indonesia secara geologis. Itu adalah tujuan pembelajaran. B. Letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia dalam pemahaman lokasi melalui peta diartikan gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Di dalam peta dibagi menjadi beberapa komponen peta. A. Judul peta. Artinya menunjukkan isi suatu peta. B. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta dibagi menjadi beberapa. 1. Skala angka, yaitu perwujudan perbandingan angka. Misalnya 1:10.000 artinya 1 cm peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Yang kedua, skala garis atau grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Contoh, skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1:500.000 karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi sentimeter sehingga 5 km jika diubah ke dalam sentimeter menjadi 500 cm. Karena itu skala peta menjadi 1:500.000. Yang C, orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara atau anak panah. Yang D, simbol peta. Tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Di situ ada beberapa gambar. Yang pertama simbol titik. Ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten kota, kecamatan kota, dan pelabuhan dan sebagainya. Yang kedua, simbol garis. Ada gambar sungai, jalan raya, perbatasan daerah dan sebagainya. Yang ketiga, simbol warna. Warna kuning dataran rendah, warna hijau daerah perbukitan, orange dataran tinggi, coklat pegunungan. Yang keempat, simbol area. Ini ada beberapa media gambarnya. Ada 4 ya, simbol area. Yang E, garis koordinat. Garis khayal pada peta berupa koordinasi peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. F, insert merupakan peta kecil yang pada
suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Di situ ada beberapa media gambar yang bisa kamu perhatikan, ya, bisa kamu amati untuk mengetahui tentang peta. Ya, sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Itu ada beberapa jenis komponen peta. Letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini ada tempat yang strategis dan seterusnya. Sebagai contohnya, suatu tempat berada di pusat kota karena letak tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Itu adalah letak suatu tempat di permukaan bumi. Karakteristik tempat tersebut sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pantai. Karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasi bersuhu tinggi, berupa daerah rendah, sebagian masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan seterusnya. Letak secara astronomis Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan pengaruhnya, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Pengaruhnya Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Waktu Indonesia Barat atau WIB, WIA, dan WIT, ya, waktu Indonesia Timur. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Pengaruhnya Indonesia berada di daerah tropis. Matahari akan bersinar sepanjang tahun. Sedangkan letak secara geografis Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Itu secara letak geografis. Sedangkan batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya, utara, selatan, barat, timur, yaitu sebagai berikut. Sebelah utara di Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sedangkan pengaruh positif dari letak geografis Indonesia, Indonesia menjadi lalu lintas dan tempat transit jalur perdagangan dunia. Anak-anak, ya, bahwa Indonesia ini merupakan salah satu sebagai jalur transit tempat perdagangan dunia. Sedangkan pengaruh negatifnya,
mana budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Sedangkan secara letak geologis, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di dalam letak secara geologis, pengaruhnya adalah Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungannya dari letak geologi seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Itu anak-anak tentang letak geografis dan letak geologis bangsa Indonesia. Itu anak-anak materi kelas 7. Mudah-mudahan kamu dengarkan. Silakan diamati nanti di rumah dan dikerjakan tugas kelas 7 atau IPS. Di situ ada 5. Yang pertama, sebutkan 3 wilayah Indonesia berdasarkan letak geologisnya. Yang kedua, sebutkan 3 keuntungan letak geologis wilayah Indonesia. Yang ketiga, apa fungsi garis lintang dan garis bujur pada suatu wilayah? Yang keempat, jelaskan secara singkat letak geografis wilayah Indonesia. Yang kelima, tunjukkan 3 keuntungan letak geografis wilayah Indonesia. Itu tugas IPS. Untuk materi kedua, sekali lagi saya berpesan pada anak-anak, tolong dikerjakan dengan baik. Selalu semangat dan belajar, mudah-mudahan kesehatan tetap terhadap kita semuanya. Itu dari saya. Sebelum kita akhiri materi ini, mari kita berdoa, mudah-mudahan dalam proses belajar mengajar nanti di rumah maupun di sekolah tetap sehat dalam keadaan tidak ada suatu alamat berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.